Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hidayatur Rahman dalam acara Renungan Ramadan. Ikhwati fillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala tempat kita memohon pertolongan, tempat kita berlindung, tempat kita mengadu segala persoalan, tempat kita bertawakal, dan menjadi tujuan kita bersyahadat kepadanya. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjasa membawa kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala hingga kita semuanya bisa menikmati kenikmatan itu hingga hari ini. Ikhwati fillah, dalam suasana Ramadan kita sering membaca satu ayat ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kalian puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana juga diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun. Ikhwan dan akhwat fillah, jika saya menyebut ayat ini adalah ayat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ayat ini adalah ayat yang khusus, jumlahnya juga tidak banyak di dalam Al-Quran, yaitu ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Hanya 88 ayat saja di dalam Al-Quran. Di antara 6.236 ayat itu, ayat ini intern ditujukan kepada kita, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengamalkannya. Dalam hal ini kita diperintahkan untuk melaksanakan puasa. Tetapi kita perlu faham bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk berpuasa. Kita pun disebutkan tujuan untuk apa kita berpuasa. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam ayat ini la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ikhwati fillah, kita harus menjadi hamba Allah yang bersyukur, karena Allah Subhanahu wa ta'ala begitu kasih sayang luar biasa kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala khusus memilih kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa di suasana Ramadan ini. Ada apa dengan ketakwaan? Takwa. Dengan takwa kita diajak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga di dalam Al-Quran disebut 30 kali kata-kata wattaqullah. 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 Dengan kata takwa kita diarahkan oleh Allah untuk mengenal siapa diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah yang menciptakan kita. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mencukup kehidupan kita. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita hidayah sampai hari ini. Kalimat takwa. Takwa juga memberikan keistimewaan. Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan keistimewaan dengan ketakwaan itu. Dalam surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakat minas samawati wal ardh. Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan keberkahan rizki dari langit, dari bumi,
semuanya akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu keberkahan. Ini luar biasa. Ketika orang lain sulit, harus berusaha, harus berjuang, tapi orang-orang yang bertakwa belum melakukan pekerjaan, tetapi Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan keberkahan rizki. Surat At-Talaq. Surat At-Talaq ayat 2 sampai ayat 3. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan seterusnya. Inilah keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kita dalam hal rizki dan keberkahan. Dalam hal ilmu, orang-orang yang bertakwa adalah spesial. Ketika mereka pada umumnya orang-orang harus belajar, harus melalui proses pembelajaran. Tapi orang-orang yang bertakwa diberikan keistimewaan. Al-Baqarah ayat 282 di akhir ayat. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Nanti Allah yang akan memberikan kalian ilmu. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Ikhwati fillah, takwa disandingkan dengan kematian. Oleh karena itu kita harus introspeksi diri. Sudahkah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Firman Allah surah Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ketakwaan sebelumnya, ketakwaan disandingkan dengan sebelum kematian. Sebelum kematian, kata takwa disandingkan. Kata takwa disandingkan dengan kematian setelahnya. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Memberikan pengertian, pemahaman kepada kita bahwa dalam hidup ini kita perlu waspada terhadap sesuatu yang bernama kematian itu. Dan pastikan ketakwaan yang mengantarkan Anda pada ujung kematian Anda. Ini ya peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ikhwati fillah, mari kita tunjukkan amal-amal ketakwaan. Mari kita tunjukkan amal-amal sifat orang-orang yang bertakwa di bulan Ramadan ini. Seperti apa amal-amal itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 5. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Hudan lil muttaqin. Al-Qur'an menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Apa amal-amal orang yang bertakwa itu? Yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Kegaiban yang betul-betul abstrak terhadap indera kita, tidak tampak dengan indera kita, yang bagi banyak orang itu menimbulkan sebuah kedustaan, bagi banyak orang menimbulkan sebuah keraguan, bagi banyak orang menimbulkan sebuah ketidakyakinan. Tetapi dengan keimanan kita yakin akan hal itu. Itulah mata hati yang disebut dengan basirah, yang disertai dengan keimanan. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Allah tidak tampak oleh kita. Allah tidak tampak oleh kita. Surga, neraka, semuanya tidak tampak oleh kita. Tetapi kita yakin bahwa kita akan bertemu dengan Allah. Wa yuqimunas shalah. Kemudian yang kedua adalah iqamus shalah. Mendirikan salat. Kata as-shalah di situ ditulis dengan alif lam shad lam waw, kemudian diakhiri dengan ta marbutah. Ini menunjukkan sebuah kata istimewa. Mengapa demikian? Karena ada kata lain yang ditulis dengan tulisan alif lam shad lam kemudian waw alif kemudian ta marbut, ta maftuh. Tapi kali ini ditulis dengan alif lam shad
lam, waw, dan ta marbuto, as-salata. Ini menunjukkan jamak ghairu mahdudah, jamak yang maknanya tak terbatas. Artinya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan banyak sholat. Bukan hanya sholat 5 waktu seperti yang dicantumkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, hafizu 'alas shalawati was shalatil wusta. Di situ ditulis as-shalawat. Di situ adalah jamak mahdudah. Tapi kali ini wa yuqimunas shalah. As-shalah ditulis dengan jamak ghairu mahdudah. Menunjukkan bahwa kita harus banyak melakukan sholat di luar sholat-sholat 5 waktu yang kita lakukan, terutama di Ramadan ini, karena Ramadan mengarahkan kita kepada ketakwaan. Ikhwan dan akhwat fillah, syubban dan fatayat, pemirsa Jamaah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah di antara amal-amal ibadah yang harus kita lakukan. Ciri-ciri ketakwaan itu dihiasi dengan amal-amal ibadah tersebut. Di antaranya adalah sholat, infak, beriman kepada kitab-kitab Allah, dan yakin kepada hari akhir. Ikhwati fillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang bukan bersifat materi, tapi nikmat yang diarahkan oleh Allah, yang disebut oleh Allah untuk selalu harus kita minta kepadanya, adalah nikmat-nikmat hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Adalah nikmat-nikmat kefahaman kita terhadap syariat Islam, terhadap syariat ini, agar kita nanti menjadi orang-orang yang bertakwa. Itulah kenikmatan. Kita bersyukur kepada Allah dikala orang lain sulit untuk memahami Islam, dikala orang lain sulit untuk memahami la ilaha illallah, dikala orang lain sulit untuk menerima syariat Islam, terutama puasa dan Ramadan ini. Tapi kali ini kita bersyukur kepada Allah karena kita sudah diberikan keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditanamkan keimanan di dalam hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Keimanan kepada la ilaha illallah. Punya akidah itu. Kita sudah berislam dan kita hari ini mengamalkan syariat yang sangat agung, yaitu Ramadan syahrun karim. Ramadan syahrun mubarak. Mudah-mudahan kita terpilih menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamba-hamba yang selalu konsisten dalam hidayah, sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Tidak akan bisa siapapun yang menggeser keyakinanmu. La yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Orang-orang yang ingin menyesatkan kita apabila kalian sudah mendapatkan petunjuk itu. Al-Maidah 105. Demikian, mudah-mudahan kita semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.